Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapa di dalam sorga, siang hari yang indah ini, kami sujud bersyukur di hadapan-Mu. Kami mengucap terima kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Engkau menghantarkan kami dari rumah, dari tempat kami masing-masing, datang beribadah, menyembah Tuhan, memuji-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka, dan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami. Kami siap untuk menerima firman kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bertemu, selamat berkenalan. Ini saya mendapat kesempatan yang sangat indah, boleh bertemu dengan ibu-ibu sekalian, dan juga ada yang ikut kalangan Bapak ya, dengan nama Tabita. Tapi mohon maaf saya salah menulis itu, mestinya tidak pakai H ya. Kita juga mengingat seorang yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati, dan memang karena dia seorang yang berguna di hadapan Tuhan, Tuhan mau memakai hidupnya untuk menjadi kesaksian bagi pekerjaan Tuhan Yesus. Biarlah dengan nama Tabita ini, ibu-ibu juga boleh mengalami kebangkitan di dalam iman, dalam rohani, untuk dipakai Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Tuhan sepanjang hidup. Saya baru kali ini, dan terima kasih kepada Inang Evi yang menyampaikan undangan ini. Sedikit saya menceritakan perkenalan saya dengan Ibu Evi ini. Sebenarnya kalau dari tempat tinggal dulu, kami ini masih dekat. Dan terutama ketika kami SMA, ya Ibu Evi masih di bawah kelas kami, tetapi kakak beliau tapi sudah meninggal, itu yang sekelas kami. Dan rumah mereka waktu itu di Gang Pendidikan, kami di Jalan Jati 3. Nah, jadi perkenalan kami adalah melalui pertemuan medsos. Dan inilah luar biasanya medsos itu Tuhan berikan menjadi alat bagi kita untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan-pesan yang kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa, menyampaikan firman Tuhan dengan mudah, cepat, dan murah meriah. Nah, jadi melalui itulah
kami bertemu kembali. Dan ada satu pelayanan yang sudah saya lakukan hampir 6 tahun ini. Ya, sejak saya di Rawamangun ya, di Rawamangun saya waktu itu melayani, dan saya membuat sebuah pelayanan di Rawamangun. Itu ada namanya buku renungan harian yang terbit sekali sebulan, Ikutlah Aku. Nah, jadi ketika saya di Rawamangun saya yang mengelola itu, tetapi tahun 2020 saya mendapatkan mutasi ke Sekolah Tinggi Guru Huria di Seminarium pas masa-masa Covid, dan itu masih saya teruskan. Dan sekarang saya sudah ada di HKBP Maranatha di Jalan Perkutut, Gang Gereja 2. Nah, jadi pelayanan saya ini Bapak Ibu ya, karena medsos ini ya sudah sampai kemana-mana. Jadi sering saya pergi kemana-mana, ketemu sama orang, jadi berkenalan, dan indah sekali perkenalan itu. Nah, sekarang juga setiap Sabtu dan Minggu jam 7 malam kami mengadakan Zoom untuk penelan Alkitab. Nah, jadi kalau Amang Inang, Ibu Bapak juga berminat, boleh masuk. Karena itu setiap Sabtu Minggu saya mengirim, ada link, ada grup WA, dan melalui pertemuan Zoom itu ya banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga dari diskusi tentang firman Tuhan. Nah, jadi saya bersyukur juga mendapat kesempatan saat ini boleh melayani dalam persekutuan ibu-ibu Tabita ini. Semoga firman Tuhan semakin menjadi membuat kita bergairah, bersemangat, memancarkan kasih Tuhan Yesus sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam persekutuan maupun terutama dalam keluarga kita. Demikianlah istri saya buruh tauruk. Mungkin ada dari kumpulan marga Naipospos ya. Istri saya buruh tauruk. Kami dikaruniai Tuhan 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, tetapi belum ada yang menikah. Sementara saya 3 tahun lagi pensiun. Kalau di HKBP pensiun itu umur 65. Jadi kalau Ibu Bapak melihat saya kayak masih anak muda ya. Kalau saya cat ini rambut ini mungkin dianggap masih umur 30-an atau 40-an. Karena itu saya tidak mau cat supaya kelihatan aslinya. Tapi kalau saya sebut umur saya mungkin orang, wah masih kelihatan muda katanya begitu. Ya karena naposone di Batak ya, dalam bahasa Batak gitu ya. Nah ya memang harus posona terus. Ya begitulah perkenalan singkat kita Ibu Bapak. Kita bersama-sama dalam persekutuan ini. Terima kasih, Shalom. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Titus 2 ayat 7, tetapi kita akan membaca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Marilah kita juga bersama membaca secara responsoria. Saya baca ayat 1, Ibu Bapak sekalian membaca ayat 2, demikian seterusnya. Dengan topik sebagaimana yang di Alkitab kita, kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang.
Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah surat pribadi Rasul Paulus kepada Titus sebagai teman pelayan yang telah dipercayakan untuk memimpin jemaat. Titus sudah seperti adik atau anak rohani dari Rasul Paulus, karena Paulus tidak menetap di satu jemaat, tetapi dia terus berjalan dan sepanjang hidupnya sampai dia mati di kota Roma. Dan kita sudah tahu bagaimana kisahnya Paulus bertobat dari seorang penganiaya para pengikut Yesus yang sudah merasa berjasa dan menjadi tokoh yang dihormati di kalangan Farisi dalam konteks agama Yahudi yang dia yakini dulu membinasakan para pengikut Yesus, membasmi orang-orang Kristen, itu adalah kewajiban. Dan itu menjadi jasa dan pahala. Ya mungkin mirip-mirip dengan sebagian kecil tetangga kita ini ya, yang bisa mengatakan puji Tuhan tapi pedang di tangan kanan membunuhi orang-orang yang tidak seiman. Nah itu mengikut memang ajaran-ajaran seperti keyahudian yang fanatik ini. Karena di dalam keyahudian itu juga banyak aliran-aliran. Nah jadi agama tetangga kita juga ada seperti itu. Namun tentu kita sebagai orang-orang Kristen sama sekali tidak ada boleh melakukan kekerasan. Apalagi sampai memegang pedang untuk memuji Tuhan, mengatakan haleluya puji Tuhan, tetapi orang-orang dibunuh. Pasti itu tidak akan mungkin terjadi di kalangan kita sebagai pengikut Yesus. Nah itulah bagaimana Paulus dipakai Tuhan sangat luar biasa. Seorang yang merasa sudah berjasa, berpahala kepada agamanya, membunuh para pengikut Yesus, tetapi bertobat dan menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, sampai-sampai dia katakan seperti di Filipi itu ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sampai ke tahap seperti itulah pertobatannya setelah dia berkenalan dengan Kristus dalam pengalaman pertobatannya dan pelayannya sampai dia mati. Kita juga belajar bagaimana Paulus tidak tering aling-aling menyampaikan Injil, berita keselamatan itu kepada semua orang. Walaupun dia masih tetap ditolak, dilawan, bahkan dipenjarakan oleh saudara-saudara sebangsa orang-orang Yahudi di berbagai tempat di mana dia memberitakan Injil di seluruh wilayah Asia dan Eropa, Asia kecil dan Eropa hari ini. Nah karena itu ibu bapak, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus inilah yang juga mau menjadi renungan bagi kita. Bagaimana Paulus memesankan kepada adik rohani atau anak rohaninya dalam memimpin jemaat sebagai orang-orang Kristen yang baru bertobat dari kekafiran, dari agama-agama yang penyembah berhala dengan berbagai macam cara berpikir yang betul-betul bertolak belakang dengan hidup kekristenan. Nah karena itu nasihat Paulus ini adalah bagaimana hidup kekristenan dalam kehidupan jemaat dan juga dalam keluarga.
bagaimana orang tua, bagaimana orang-orang muda, bagaimana juga yang dalam status hamba. Karena pada waktu itu masih berlaku sistem perhambaan. Jadi kalau orang yang bekerja atau yang diperhamba oleh tuannya, bagaimana bersikap? Itulah yang disampaikan dalam suratnya kepada Titus yang kita baca ini tadi. Namun secara khusus kita mau nanti fokus kepada ayat yang ke-7, dan itu yang kita akan renungkan secara khusus. Ibu bapak, bagaimana orang Kristen di tengah-tengah manusia yang begitu banyak di dunia ini, dengan berbagai macam agama, aliran kepercayaan dan ajaran-ajaran doktrin, ideologi, siapakah kita sebagai orang Kristen? Dan bagaimana kita mengenal diri kita sebagai orang Kristen terhadap semua orang yang ada di lingkungan kita, yang saya katakan tadi, dari berbagai aliran, denominasi, agama, kepercayaan, ideologi, doktrin-doktrin yang bermacam-macam itu. Nah, juga kita sebagai sesama orang Kristen, entah gereja apapun, jangan dipersoalkan itu. Jangan menjadi masalah membuat kita renggang dan tidak bisa bersama-sama bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Sepanjang dia masih menyebut dirinya Kristen, dalam dirinya itu ada nama Kristus. Jadi barangkali kalau misalnya ada stempel di dahi kita ini, sudah distempel itu Kristus, milik Kristus, Kristen, milik Kristus. Nah, artinya kita ini adalah milik Kristus. Jadi mungkin kalau digambarkan di dahi kita ini sudah ada stempel milik Kristus, milik Kristus. Apapun aliran denominasinya, kita ini adalah sudah dicap stempel dahi kita ini milik Kristus. Nah, karena itulah bagaimana kita sebagai orang Kristen terpanggil dan terpilih, dipilih oleh Tuhan. Bukan kita sendiri yang memilih diri kita, yang mengajukan diri kita menjadi pengikut Yesus. Seperti Yesus katakan, ya bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita yang memilih, ya berubah pikiran kita, berubah selera kita. Kita bisa komplain, gak mau lagi lah aku. Tetapi karena Kristus yang memilih kita, tidak ada untuk komplain. Karena Dia yang memilih kita. Kita tidak punya hak lagi atas diri kita. Nah, jadi atas dasar seperti itulah kita yakin dan percaya bahwa kita ini adalah milik Kristus. Terutama karena Dia sudah mati untuk kita, kita sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan ganti dari yang sudah Dia bayar itu. Karena bayarannya adalah nyawanya sendiri. Nah, karena itu nyawa Yesus, darahnya yang tercurah di kayu salib itulah membuat kita ini menjadi milik Kristus. Bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita orang kaya raya, bukan karena jabatan kita yang berpengaruh sehingga kita mengatakan aku mau menjadi milik Kristus. No way, gak ada jalan. Tetapi Dia sendiri yang sudah menjadikan kita sebagai miliknya dengan cara sedemikian. Bisa kita bayar itu? Dunia ini pun dijual, alam semesta ini pun tidak ada harganya dibandingkan nyawa Kristus yang tersalib itu. Nah, oleh karena itu ibu bapak, kita harus paham bahwa siapapun di antara kita sebagai, kalau sudah ada cap tadi itu milik Kristus, betapa mulianya nama Tuhan di dalam diri hidup kita ini. Dan sehingga tidak ada siapapun di antara manusia yang adalah milik Kristus itu manusia yang rendah, yang boleh dihina, dilecehkan. Kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Kristus dan pewaris kerajaan sorga. Bukan karena kita orang baik ibu bapak, bukan karena kita orang suci, tapi karena sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita
bisa gantikan sehingga kita menjadi milik Kristus dan pewaris kerajaan sorga. Nah karena itu kita nggak usah ragu-ragu ibu bapak kalau mengatakan saya yakin pasti masuk sorga. Jangan ragu. Bukan karena kita orang baik, bukan karena ibu-ibu cantik, bukan karena bapak-bapak tampan dan punya jabatan, punya uang banyak. Enggak ada itu. Tapi karena sudah dibeli lunas, harganya sudah dibayar lunas, dan gak ada gantinya yang bisa kita kembalikan. Kecuali inilah yang dikehendaki oleh firman Tuhan ini, menjadikan hidupmu sebagai orang Kristen yang benar, sebagai milik Kristus yang benar, supaya kita sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang dikatakan Yesus, kamu adalah garam dan terang dunia. Ibu bapak, penampakan dari keberadaan kita inilah yang disebut gereja. Jadi gereja bukan gedung ini ya. Kalau kita sudah berkumpul seperti ini, entah dimanapun kita, inilah gereja. Tetapi karena banyak umat yang sudah berkumpul di satu tempat gedung yang seperti ini, sehingga ini yang disebut gedung gereja. Kalau gereja sesungguhnya adalah kita yang berkumpul inilah di dalam nama Tuhan Yesus, 2 atau 3 menyerukan namanya, disitulah aku ada, di situ aku hadir. Maka keberadaan kita lebih dari 2 orang, pasti Yesus ada, hadir di tengah-tengah kita. Nah karena itu kalau gereja dikatakan itu ya, kalau kita bersekutu berkumpul dalam nama Yesus, itulah gereja. Dan kita tahu kan bahwa gereja itu adalah ya kalau bahasa Yunaninya eklesia. Itu salah satu kata untuk sebutan gereja. Apa itu eklesia? Ya sama seperti Abraham dulu dipanggil Allah dari kegelapan kepada terang. Eklesia artinya adalah yang dipanggil keluar. Seperti Abraham dipanggil keluar dari kekafiran, dari berhala-berhala nenek moyang dan orang tuanya. Maka Allah memanggil Abraham, pergilah keluar. Tapi kemana tujuannya? Dia nggak tahu. Begitu juga kita. Kemana tujuannya? Ketika kita dipanggil keluar, kalau tadi yang pasti tujuan akhir kita, ya sorga itu sudah pasti ya. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kemana kita? Nggak tahu. Yang penting jalankan. Nah karena itu seperti kami prinsip dalam panggilan kami, kalau sudah ditugaskan kemanapun tidak boleh komplain. Karena itu panggilan Tuhan. Kita harus siap kemanapun diperintah dengan keyakinan bahwa itu adalah panggilan perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita ibu bapak. Dipanggil kemana? Tidak tahu. Yang penting jalanlah, melangkah. Dalam perjalanan kita itulah akan kita alami perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang yang beragam, dengan orang-orang yang macam-macam, perilaku yang macam-macam. Disitulah kita dipanggil Tuhan. Bukan kita yang menetapkan saya mau ke situ, tidak. Tapi Dia memanggil kita keluar, entah kemanapun itu. Tetapi yang penting adalah untuk membawa terang Kristus. Untuk itulah kita ada di dunia ini, ibu bapak. Nah tentu sebagai orang-orang yang sudah memahami hidupnya sebagai orang Kristen, dia tahu tujuan hidupnya selama dia hidup di dunia ini, yaitu untuk mengemban rencana panggilan Allah bagi orang lain. Kalau kita sudah pasti tadi kan, sudah yakin? Atau masih ada ragu-ragu? Kalau masih ragu-ragu harus masuk pelatihan lagi. Kalau kita sudah yakin, begitu banyak orang yang belum mengerti, belum percaya, belum mengenal, dan belum mendengar. Atau mungkin pernah tahu sikit-sikit. Ada mungkin keinginan tahunya. Kepada mereka lah kita disuruh oleh Tuhan. Tetapi memang ada juga banyak orang menolak, pasti.
Karena apa? Ya mereka masih dalam kegelapan dan tidak mau keluar dari kegelapan itu. Tetapi begitu banyak orang yang sedang mencari-cari jalan keselamatannya. Karena itu banyak orang dengan segala ketekunan yang dia lakukan, tradisi-tradisi, ritual-ritual, entah agama kepercayaan apapun yang mereka lakukan, mereka kan meyakini dengan cara itu mereka mendapatkan surga. Tapi tidak akan pernah. Sebab hanya satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Nah karena itu ibu bapak, kemarin juga dalam khotbah saya ya ada menyentuh ke topik yang seperti ini ya. Karena ada kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Yang 9 lagi langsung berpesta pora, pesta rohani lah katanya ya. Buat KKR langsung ke bait Allah, buat persembahan macam-macam karena itu persyaratan setelah ditahirkan. Tapi yang 1 orang ini dia orang Samaria. Kalau orang Samaria nggak boleh masuk ke bait Allah itu hina sekali di mata orang Yahudi. Tapi dia yang datang menyembah, sujud di hadapan Yesus. Dan akhirnya Yesus katakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Tapi iman yang mana? Kalau yang 9 tadi, mereka beriman juga, makanya mereka lakukan ritual itu. Tetapi itu tidak selamat. Karena apa? Ritual agama yang mereka lakukan itu tidak akan pernah menyelamatkan itu. Yang menyelamatkan hanya kalau sujud di hadapan Yesus. Jadi orang Samaria ini yang sujud kepada Yesus, yang dikatakan imanmu menyelamatkan engkau. Tetapi yang ke imam itu, yang ke bait Allah, no way. Yesus juga tidak ada di situ. Nah karena itu bagaimana ibadah kita, ritual-ritual kita, jangan hanya karena tradisi kebiasaan kita, bawa persembahan besar-besar macam-macam, tapi bukan sujud di kaki Yesus. Nah karena yang dikatakan oleh Yesus, imanmu yang menyelamatkan engkau adalah hanya kepada yang sujud kepada Yesus itu, bukan yang melaksanakan ritual-ritualnya itu. Nah karena itu jangan jadi kontradiksi. Ritual kita jangan tanpa Yesus. Karena itu yang saya katakan, tegaskan tadi ini, kita inilah gereja. Kalau kita dalam nama Tuhan Yesus, maka Yesus ada di sini. Jadi kalau tidak ada Yesus di sini, ritual kita ini bukan ritual yang buah keselamatan, yang menunjukkan keselamatan dan milik Kristus. Itu hanya kebiasaan, tradisi, budaya-budaya manusia dunia ini. Tetapi kalau Yesus Kristus yang ada di sini, maka ini adalah iman yang menyelamatkan itu. Nah untuk orang-orang seperti itulah dan kita inilah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus ini, bagaimana kita melakoninya. Dalam hal ini khusus tadi ayat 7 ya. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Titus selaku seorang gembala, selaku seorang pemimpin jemaat. Bagaimana dia harus memimpin orang-orang tua, kaum muda, dan juga para hamba dalam bekerja di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan atasan, dengan pimpinan, bagaimana kita sebagai bawahan. Ya kalau dulu masih ada sistem perbudakan ya, sebagai budak, sebagai hamba, tapi tidak menghilangkan identitas dirinya sebagai orang Kristen, sebagai milik Kristus. Ya, secara khusus di ayat 7 ini adalah bagian dari nasihat pembekalan yang disampaikan Paulus kepada Titus, bagaimana dia menjadi teladan bagi kaum muda. Inilah yang dikatakan di ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik kepada kaum muda. Nah inilah fokus kita dengan renungan kita saat ini, Ibu Bapak. Dan kita ditantang habis di sini.
untuk mengajar orang muda sebenarnya nggak perlu kata-kata banyak. Apalagi sekarang ini ya. Kalau soal kepintaran, saya dosen udah berapa tahun, berapa kali saya dosen. Saya nggak pernah menempatkan diri saya lebih tahu dari mereka. Karena itu sistem perkuliahan kalau saya mimpin selalu diskusi. Saya hanya membuka saja atau memberikan bahan bacaan, kemudian diskusi. Karena saya kan mereka sudah lebih banyak informasi mereka dapat. Begitu juga kita dengan anak-anak muda, apalagi zaman sekarang ya ibu bapak ya. Nggak usah kita banyak ngomong ngajarin mereka. Nanti akan ketahuan dikatakan, mama kan jadul, bapak kan jadul katanya. Karena kita nggak tahu banyak informasi. Karena itu kalau kita mengajar anak-anak dengan kata-kata, mungkin kita akan ketinggalan zaman. Dan kita mungkin akan dikatakan seperti tadi, jadul. Tapi bagaimana caranya mengajar kepada kaum muda? Jadilah teladan. Lakukan. Biar mereka mengikut. Tapi sambil dengan persuasi, bagaimana sentuhan-sentuhan, rangkulan secara perasaan mereka disentuh. Kalau secara logika, pikiran, kognisi, pengetahuan, informasi mereka, udah pasti kita kalah, ibu bapak. Kita pasti kalah. Pengetahuan mereka sudah begitu banyak. Dan bahkan luas sekali, sampai seluas-luasnya. Bahkan sampai hal yang tidak pantas, yang tidak perlu, mereka sudah tahu itu. Jadi kalau mengajar mereka dengan perintah nggak boleh begini, nggak boleh begini, harus begini, di depan kita ya katakan iya ma, iya pak. Di belakang tidak. Perilaku kita itu dilihat. Perbuatan kita, keteladanan kita itulah yang membuat anak-anak kita, pemuda-pemuda. Ya kalau dari kita sudah upung ya kepada cucu kita, mungkin kepada anak-anak kita itu juga harus kita ingatkan terhadap cucu kita ya. Nggak usah terlalu banyak ngomong untuk anak muda sekarang. Tapi jadikan dirimu teladan berbuat baik. Sambil diarahkan, digandeng tangannya, jangan dilepas. Jangan dibiarkan dengan mereka menggunakan handphone, smartphone ini. Karena nanti sulit untuk kita gembalakan, kita arahkan. Tetapi dengan rangkulan, dengan pegangan tangan, kita ajak. Dan tidak usah terlalu banyak ngomong. Tetapi dalam hal ini juga bagaimana kita belajar juga sebagai orang tua mendisiplinkan diri dalam menggunakan handphone ini. Orang tua kepada anaknya ya. Kita bantulah anak-anak kita kalau kita sudah upung, sudah punya cucu ya, anak-anak kita itu. Karena barangkali mereka dalam usia menengah sekarang ini juga masih banyak dipengaruhi oleh angan-angan, pikiran, cita-cita, harapannya, sehingga tidak sempat untuk memberikan perhatian bagi cucu-cucu kita itu. Apalagi sekarang ini ya barangkali mamanya, bapaknya kerja dan diserahkan kepada pembantu. Ya kita lah sebagai wakil Tuhan ya untuk mendampingi cucu-cucu kita itu, karena ancaman ini sangat luar biasa ibu bapak, sangat luar biasa. Karena orang tua sekarang ini kan gampang-gampang saja supaya anaknya diam dikasih handphone, dan itu tidak akan bisa dikontrol. Karena itu kita juga masih diberi kesempatan oleh Tuhan membimbing cucu-cucu kita itu supaya jangan sampai dunia ini yang merenggut mereka. Nah untuk itulah kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Ya barangkali ibu-ibu yang sudah punya cucu, punya pahupu ya, mungkin tidak harus pergi lagi ke Jambi, ke suku anak dalam sana ya, atau ke Mentawai ya. Yang di depan kita inilah menjadi sending ibu-ibu. Kalau kita berlaku seperti itu, saya pikir masih terselamatkan ini generasi kita ini. Ya memang sudah ada Tuhan perkenankan orang-orang tertentu untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh ya,
Dan kita juga perlu memberikan dukungan, berdoa, dan bahkan juga materi untuk mereka juga bisa mengerjakan tugas yang berat, tantangan di lingkungan yang sulit itu, supaya mereka bisa bertahan hidup dan tetap bersemangat memberitakan firman. Kita juga doakan, dan kalaupun masih bisa kita sisihkan sebagian dari berkat Tuhan itu untuk sending, untuk penginjil. Itu tugas yang sangat berat. Tapi bukan itu bagian kita. Kita tidak harus ke sana. Tapi yang di depan kita ini. Di zaman sekarang yang sangat luar biasa pengaruh teknologi komunikasi ini, sangat menentukan masa depan anak-anak kecil, anak-anak milenial, cucu-cucu kita itu. Yang mungkin orang tuanya, anak atau guru kita itu sudah juga disibukkan oleh kepentingan mempersiapkan kebutuhan finansial bagi masa depan anak, atau mungkin tuntutan kerja ya, karena sekarang juga kita harus terbuka kepada hak asasi manusia. Kalau perempuan tidak harus di rumah ya, yang memang tugas kodratinya melahirkan dan menyusui ya harus. Tapi lebih daripada itu, biarlah ada opung-opung yang mencintai generasi muda. Dan Tuhan beri kesempatan itu bagi ibu-ibu, bagi bapak, selagi masih ada kesehatan, kesempatan yang diberikan Tuhan. Nah, karena itulah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus juga berlaku bagi kita, supaya kita jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Menuntun anak-anak kita itu atau cucu-cucu kita itu dalam berbuat baik, bukan dengan kata-kata. Apalagi jangan dengan finansial, dengan harta, dengan uang, pasti akan rusak. Berbuat baik dengan keteladanan hidup. Dan kemudian dikatakan, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, ini tentu secara khusus juga kepada pengajar-pengajar yang formal seperti kami inilah ya. Para pendeta-pendeta ini juga perlu kita dengan kritis ya. Karena banyak juga hamba Tuhan sudah kepleset menjadi hamba uang. Dan ajarannya hanya menyenangkan telinga kita saja. Dan gak berani mengkritisi kita, gak berani menegur kita. Nanti tersinggung ya gak dapat amplop dia. Ya banyak sekarang seperti itu kan. Nah, karena itu kita juga harus selektif dan jangan menjadikan orang-orang tertentu yang mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi motifnya sebenarnya sudah lain. Karena itu dikatakan, ini khusus kepada hamba Tuhan sebenarnya, hendaklah engkau jujur, ya seperti saya. Sekarang ini diingatkan oleh Paulus, saya jujur dan saya katakan apa adanya kebenaran firman Tuhan itu. Saya dikasih amplop atau tidak saya pikirkan itu. Tapi yang penting saya sampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya jujur kepada diri saya. Dan kalau boleh saya bandingkan diri saya dengan saudara-saudara pelayan yang sampai ke pedalaman-pedalaman itu, wah senang sekali saya ini sebenarnya. Karena mereka itu tantangan yang sangat berat. Ya, saya sempat waktu di Jambi, saya di Jambi 6 tahun ya. Saya membantu juga ke suku anak dalam di Pemayongan itu. Saya mendampingi dan saya menggerakkan orang-orang yang saya kenal untuk membantu, dan saya membangun untuk fasilitas kebutuhan para sending yang ada di suku anak dalam waktu itu. Ya, sedapat yang saya bisa. Tapi kalau sekarang di sini bagaimana saya bisa pergi ke sana? Ya tidak bisa. Tetapi yang di tempat kita di sini juga banyak, dan itulah dengan jemaat yang memang sudah dibekali dan sudah memberikan hatinya untuk melayani saudara-saudara kita di sekitar kita. Ada yang di penjara, ada yang di pinggir-pinggir rel, ya banyak. Seperti jemaat saya ini sekarang di pinggir rel yang kena pelebaran itu ya. Ada rumahnya tinggal 3 meter saja. Dan itulah tugas yang diberikan Tuhan untuk kita yang di daerah perkotaan ini. Nah, karena itu bagaimana kita jujur
terutama kami sebagai hamba Tuhan. Jujur akan berkat-berkat Tuhan. Jujur akan setiap ucapan, kata, dan tindakan kita tanpa ada neko-neko kepentingan-kepentingan lain. Supaya firman Tuhan itulah yang benar-benar diberitakan. Bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, jangan setengah hati dan jangan hanya menyenang-nyenangkan telinga supaya dianggap baik, tetapi sungguh-sungguh memberikan pengajaran yang benar. Nah, karena itu Ibu Bapak, dengan firman Tuhan ini kita mau supaya kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita lakoni sebagai milik Kristus yang sudah ditebus oleh nyawa dan darah Yesus Kristus. Selagi masih ada kesempatan, dan yang paling spesial tadi saya katakan untuk cucu-cucu, supaya anak-anak buru atau anak kita itu juga jangan terlampau menghabiskan perhatian dan waktunya untuk hal-hal yang di luar rumah. Dan kita juga bisa menggantikan untuk waktu-waktu tertentu sebagai opung, sebagai oma, sebagai opa. Supaya jangan sampai terlanjur anak itu besar tanpa asuhan dalam kebenaran firman dan tidak diarahkan. Nah, dengan demikian maka jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, dan dukunglah pelayan-pelayan yang memang sungguh-sungguh untuk melayani di medan-medan yang sulit dengan tantangan yang besar, dan juga pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan itulah tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita semangat, kemauan, dan juga pengertian akan lingkungan dan tugas panggilan, tujuan apa Tuhan memanggil dan memilih kita untuk kita hidup di dunia ini, menyelesaikan tugas tanggung jawab kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan Kau mengingatkan kami sebagaimana hamba-Mu Rasul Paulus kepada Titus yang melayani jemaat-Mu, agar kami menjadi contoh dan teladan dalam berbuat baik, terutama untuk kaum muda, untuk anak cucu kami. Tuhan, kami bersyukur sebagai orang tua, Kau telah mempercayakan kepada kami anak cucu keturunan untuk dapat kami bina, kami asuh. Tetapi di tengah-tengah tantangan zaman, kompleksitas permasalahan era yang dihadapi oleh dunia saat ini, ada banyak godaan, banyak tantangan, dan juga kerumitan di tengah-tengah keluarga. Karena itu pakai kami Tuhan, menjadi alat Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap rumah tangga, terutama untuk rumah tangga anak-anak kami, sehingga kami juga mendapatkan kesempatan untuk mendidik dan mengasuh kaum muda atau bahkan cucu-cucu kami. Tuhan, bekali kami dengan hikmat-Mu, juga hati yang bersuka cita, penuh semangat, gairah, suci untuk memberitakan kebenaran-Mu dalam perbuatan sehari-hari dan menjadikan diri kami sebagai teladan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami telah Engkau penuhi dengan berkat-berkat. Biarlah kami juga boleh menggunakan segala berkat-Mu, juga keturunan yang telah Engkau karuniakan, menjadi pewaris kerajaan kekal di dalam surga. Lebih daripada itu juga Tuhan, sebagai persekutuan kaum ibu, Engkau juga menggerakkan ibu-ibu Tabita ini untuk membawa para suami mereka masing-masing untuk tekun hidup di dalam Tuhan dan sukacita belajar firman Tuhan
bahkan sampai usia tuanya sekalipun. Karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan damai sejahtera, sukacita, semangat hidup bagi kami sampai kami boleh kembali kepada Tuhan kelak. Terima kasih Bapa. Firman-Mu jadikan kuasa, rema, dinamik yang menggerakkan hati pikiran kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.